Fakta Baradae jadi tersangka penembakan Brigadir J, langsung ditahan dijerat pasal pembunuhan. Baradae ditetapkan sebagai tersangka kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Peristiwa tersebut terjadi di rumah dinas Kadif Propam Nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli 2022. Baradae diduga sebagai pelaku penembakan Brigadir J. Brigadir J tewas ditembak lantaran akan melakukan pelecehan dan penodongan pistol kepada istri Verdi Sambo. Baradae kini ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Berikut fakta-fakta Baradae menjadi tersangka sebagaimana dirangkum tribunnews.com. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menjelaskan Baradae berada di Dirtipidum Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ia berujar Baradae akan langsung ditetapkan dan ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka. Polisi memastikan tidak menemukan unsur pembelaan diri yang dilakukan Baradae dalam insiden baku tembak dengan Brigadir J. Andirian menjelaskan, dari hasil gelar perkara, keterangan saksi dan sejumlah alat bukti, penyidik meyakini Baradae tidak melakukan pembelaan diri dalam insiden baku tembak tersebut. Penyidik kemudian menetapkan Baradae sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ia menambahkan penyidik masih melakukan pengembangan kasus pembunuhan Brigadir J, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain di kasus tersebut. Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengaku bersyukur setelah Bareskrim Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dari pasal yang diterapkan Bareskrim, Kamarudin Simanjuntak yakin akan ada tersangka lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurutnya, dari hari pertama peristiwa penembakan, Baradae seharusnya sudah wajib tersangka. Masih dilansir tribunnews.com, Andirian memastikan penyidikan kasus ini tidak akan berhenti sampai penetapan Baradae sebagai tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J menyebut di tubuh Brigadir J bukan hanya luka tembak yang diterima, namun adanya luka lain di bagian wajah, leher, ketiak, hingga kaki. Hal ini yang menjadi dasar pihak keluarga meminta dilakukan otopsi ulang kepada jenazah Brigadir J. Otopsi itu lalu digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli 2022 dengan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!